Dan menariknya, Al-Quran sudah menggambarkan pola kehancuran peradaban seperti ini ribuan tahun yang lalu. Assalamualaikum sahabat Self Mastery. Sepanjang sejarah, tidak ada satupun peradaban besar yang runtuh hanya karena musuh dari luar, ya, tidak. Hampir semua peradaban besar runtuh karena kerusakan dari dalam. Ketika moral mulai rusak, ketika nilai spiritual mulai ditinggalkan, ketika kesombongan manusia merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan, bahkan saat itulah kehancuran biasanya dimulai. Hari ini, banyak analis geopolitik mulai bertanya, apakah dunia barat, terutama Amerika Serikat, sedang memasuki fase itu, fase keruntuhan? Negara yang dulu dikenal sebagai simbol kekuatan ekonomi, teknologi, militer, ya, simbol kemajuan teknologi dunia, sekarang justru menghadapi krisis yang jauh lebih dalam. Bukan sekadar krisis politik, bukan sekadar krisis ekonomi, tapi krisis moral dan krisis spiritual. Ini yang saya garis bawahi. Krisis moral dan krisis spiritual. Dan menariknya, Al-Quran sudah menggambarkan pola kehancuran peradaban seperti ini ribuan tahun yang lalu. Yuk kita langsung bahas ya. Poin pertama, pola kehancuran peradaban dalam Al-Quran. Kalau Anda membaca Al-Quran dengan perspektif sejarah peradaban, Anda akan menemukan satu pola yang sangat jelas ya, clean and clear, bahwa hampir semua peradaban besar yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki satu kesamaan, yaitu moral mereka rusak, ya. Moral mereka rusak. Dan satu lagi, kesombongan mereka yang melampaui batas. Kesombongan yang melampaui batas. Contoh, kaum Nabi Lut alaihissalam. Al-Quran menjelaskan bahwa kaum ini secara terbuka melakukan hubungan sesama jenis, sesuatu yang bahkan belum pernah dilakukan oleh umat manusia sebelumnya. Bukan hanya dilakukan diam-diam, tetapi mereka melegalkan, bahkan merayakannya. Dan apa yang terjadi? Ketika dosa itu tidak lagi dianggap dosa, ketika penyimpangan justru dianggap normal, dinormalisasi, Allah menghancurkan kota mereka, ya. Bumi mereka dibalikan, dan hujan batu diturunkan dari langit. Sekarang, coba Anda lihat dunia hari ini. Di banyak negara barat, hubungan sesama jenis bukan hanya dilegalkan, tapi dipromosikan. Nauzubillah. Diajarkan di sekolah bahkan. Ya, dijadikan simbol kebanggaan nasional. Nauzubillah summa nauzubillah. Hingga kini, tercatat lebih dari 35 negara. Ya, 35 negara yang sudah melegalkan hubungan sesama jenis ini. Belanda sebagai pelopor ya tahun 2001, kemudian terakhir-akhir ini Thailand juga masuk yang menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan negara ketiga di Asia setelah Taiwan dan Nepal. Nauzubillah. Dan pola sejarah ini akan terulang ya. Jadi tinggal kita tunggu aja waktu kehancuran mereka. Berikutnya, poin kedua, kesombongan peradaban ya, kaum Ad dan Samud. Nah, ini contoh lainnya. Ya, kaum Ad dan Samud. Mereka adalah peradaban maju pada zamannya. Kaum Ad ini membangun, ya, mereka ahli dalam membangun bangunan megah yang belum pernah dibuat manusia sebelumnya. Allah menggambarkannya dalam Al-Quran di mana mereka membangun bangunan tinggi di setiap tempat-tempat yang tinggi untuk bermegah-megahan. Mereka sangat bangga dengan teknologi dan kekuatan mereka. Mereka merasa bahwa tidak ada lagi yang lebih kuat dari mereka di dunia ini. Dan itu bisa kita lihat saat ini juga, ya. Pernyataan yang sama berkali-kali seperti itu dikatakan oleh presiden dan pejabat-pejabat Amerika Serikat, ya. Anda bisa cari sendiri, Anda bisa saksikan sendiri bagaimana pernyataan arogan mereka, ya. Mereka benar-benar menunjukkan kesombongannya pada dunia. Sebagaimana juga akhir-akhir ini, ya, mereka tunjukkan bagaimana kesombongan mereka dengan menyerang, membombardir Iran, ya. Mereka menyombongkan teknologi, menyombongkan kekuatan militer, menyombongkan peradaban, dan seterusnya. Sekarang, coba kita lihat dunia barat hari ini, ya. Dan tidak hanya di negara barat sebenarnya, sekarang justru sudah menyebar ke berbagai negara, ya, di dunia yang
mengikuti Barat tentunya. Terutama yang paling jelas terlihat dan cepat perkembangannya justru di negara-negara Arab ya, di negara-negara Arab, di mana mereka di dekade terakhir atau 2 dekade terakhir berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan super mewah ya, dengan berbagai teknologi super canggih, AI, militer modern, kekuatan ekonomi global dan seterusnya. Tetapi terjadi paradoks ya. Di saat yang sama, ternyata tingkat depresi di negara-negara itu makin meningkat, ya. Yang parah lagi, tatanan keluarga menjadi hancur, nilai-nilai spiritual hilang, terjadi paradoks, ya. Orang semakin pintar, tapi semakin hampa makna dan ketenangan. Dan sejarah selalu mengajarkan satu hal, ya, bahwa peradaban tidak runtuh karena kurang teknologi. Peradaban runtuh karena kehilangan moral. Oke? Berikutnya, poin ketiga, kezaliman kekuasaan, ya, kisah Fir'aun. Nah, contoh berikutnya adalah Fir'aun. Nah, ini menarik ya. Fir'aun bukan hanya sombong ya, dia juga zalim. Dia menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Dia memperbudak Bani Israel. Dia merasa dirinya adalah Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan, Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, katanya ya. Ana rabbukumul a'la. Nah, kesombongan kekuasaan seperti ini selalu menjadi tanda kehancuran. Dan jika kita melihat geopolitik dunia hari ini, kita bisa melihat fakta bahwa negara-negara besar sering menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi negara lain, ya, mengatur ekonomi dunia, mengendalikan narasi global. Sejarah selalu menunjukkan bahwa ketika kekuasaan digunakan untuk kesombongan dan penindasan, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu, ya. Dan sahabat, kerusakan moral di negara-negara barat yang sebelumnya tertutup dan terkunci secara rahasia, kini sudah bisa kita saksikan bukti-buktinya secara nyata ya. Terutama ketika mulai diungkapnya rahasia-rahasia besar para elit dunia dari dirilisnya Epstein Files ya. Kasus ini membuka tabir tentang jaringan elit global yang terlibat dalam berbagai macam skandal ya, yang sangat mengerikan dan menjijikan. Tokoh-tokoh berpengaruh, politisi, pebisnis besar, bahkan publik figur terkenal, namanya muncul dalam berbagai dokumen investigasi. Bagi banyak orang, ini seperti membuka pintu rahasia yang selama ini tersembunyi, bahwa di balik kemegahan peradaban modern, ada sisi gelap yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Dan sekali lagi, ini bukan sekadar skandal, ini adalah indikasi kerusakan moral di level elit. Dan sejarah selalu menunjukkan satu hal, ya, ketika kerusakan moral sudah mencapai elit sebuah peradaban, maka keruntuhan biasanya sudah sangat dekat. Sahabat Self Mastery, dari pembahasan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kehancuran peradaban selalu dimulai dari kehancuran akhlak. Dan jika kita tidak menjaga iman, tidak menjaga moral, tidak menjaga hubungan kita dengan Allah, maka siapapun bisa mengulang kesalahan yang sama. Maka, pertanyaan penting bukan hanya apakah Barat sedang menuju kehancuran, tetapi apakah kita sedang mempersiapkan diri agar tidak ikut terseret ke dalamnya? Karena peradaban yang kuat bukan hanya dibangun dengan teknologi, bukan hanya dengan ekonomi, tetapi dengan iman, dengan akhlak, dan dengan kesadaran spiritual. Itulah sebabnya setiap krisis di dunia seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki moral masyarakat yang lebih luas. Karena dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan prinsip yang sangat jelas bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oke, sahabat Self Mastery, jika Anda merasa pembahasan ini membuka perspektif baru bagi Anda, silahkan share video ini ya kepada orang-orang yang Anda sayangi. Karena bisa jadi kesadaran kecil hari ini adalah langkah awal untuk menyelamatkan masa depan umat manusia. Saya Agus Santoso, sampai jumpa di konten Self Mastery berikutnya. Salam Self Mastery.